selaku Kepala Program Studi Program Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Akrom selaku dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, dan Bapak Bernardus Andang selaku dosen di Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Dian Nuswantoro. Dan juga yang saya hormati seluruh orang tua wali mahasiswa Program Studi Universitas Dian Nuswantoro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Jabar Fadila selaku moderator yang akan memimpin acara pada sesi keprodian kali ini. Untuk selanjutnya ada pemaparan dari Ibu Siti Hadiati. Kepada Ibu Siti Hadiati saya persilakan. Atas waktu yang diberikan kepada saya, Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Bu. Dengar, Ibu. Terima kasih atas kerawuhannya Bapak dan Ibu semuanya di program studi Desain Komunikasi Visual. Nah, untuk sesi prodi ini nanti kita akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama adalah visi misi, kemudian kompetensi dari mahasiswa itu apa, kemudian ada lagi yaitu tentang kurikulum dan juga dosen-dosen yang ada di DKV dan juga karya DKV seperti apa. Nah, itu nanti akan kita paparkan. Setelah itu baru bisa tanya jawab. Demikian deh Bapak dan Ibu semuanya, sugeng rawuh. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu marilah kita awali dengan berdoa menurut agama masing-masing. Dipersilakan, monggo. Selesai. Kita mulai saja nih Bapak dan Ibu. Izin share screen untuk paparan tentang kurikulum dan sebagainya. Kita share dulu. Sudah terlihat? Ampun, Bu Nani. Nah, ini yang pertama adalah tentang visi dan misi program studi DKV. Bapak dan Ibu semuanya, ini harus kita sampaikan ya, karena nanti di dalam penjelasan akreditasi ini biasanya kan ya. Yang pertama itu adalah menjadi program studi pilihan utama di dalam bidang DKV dan juga teknologi multimedia di Indonesia. Nah, kita itu yang unggul dan entrepreneur, jiwa entrepreneurship sampai tahun 2026 ya. Karena akreditasi kita sampai tahun 2025 itu sudah terakreditasi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk misinya itu ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis seni dan teknologi informasi. Jadi tidak hanya seni saja yang kita ajarkan ya. Jadi misalnya di awal-awal itu mahasiswa diajarkan menggambar, kemudian ilustrasi, sketsa, dan sebagainya. Tapi juga di semester berikutnya itu akan kita perkenalkan teknologi informasi. Nah, untuk itu yang kedua adalah menjaga keterkaitan antara relevansi seluruh kegiatan akademis dengan kebutuhan pembangunan industri kreatif di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu memasyarakatkan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah dan juga pameran pengabdian masyarakat. Jadi nanti mahasiswa itu akan diajarkan untuk memamerkan karyanya ya melalui beberapa pameran, baik pameran untuk akhir semester maupun pameran tugas akhir. Kemudian kompetensi mahasiswa di DKV itu ada 4. Yang pertama ada desain grafis, kemudian multimedia, advertising, dan juga game teknologi.
sebenarnya ada 5, ada animasi ya, meskipun di kurikulumnya itu masih ada animasi, tapi sudah dihilangkan ya kompetensi itu karena ada prodi baru yaitu D4 animasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah profil lulusan. Jadi setelah lulus dari prodi DKV nanti mahasiswa itu bisa mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang konsep-konsep dasar, prinsip dan teori yang berkaitan dengan komunikasi visual ya. Khususnya di bidang desain grafis, advertising, periklanan ya, kemudian multimedia dan juga game teknologi. Nah, ini beberapa kemampuan khusus DKV ya, ada ilustrasi, komputer grafis dan audiovisual, ada multimedia, desain web dan desain UI UX. Sedangkan yang lain adalah fotografi, advertising dan juga manajemen desain dan komunikasi bisnis. Nah, yang berikutnya adalah desain logo. Nah, untuk bidang kerjanya, peluang kerja ini ada di studio atau biru desain, bisa di advertising atau periklanan, kemudian ada production house, sampai yang terakhir adalah menjadi dosen ya. Kalau misalnya putra-putri Bapak dan Ibu itu tertarik ya untuk mendalami bidang akademik menjadi dosen. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah struktur organisasi di DKV. Yang pertama ada ketua program studi saya sendiri. Sekretaris program studi ini ada Bu Auria, Bapak Ahmad Akrom. Kemudian ada penjaminan mutu, koordinator bidang kajian, koordinator tugas akhir, ada lagi yaitu koordinator magang atau KKI atau KP, dan juga MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kemudian koordinator BK dan staf pengajar atau dosen. Nah, ini saya tampilkan aja ya, sekalian nomor HP-nya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui. Nah, ini sementara WA saya dan Bu Awu saja ya, nanti yang lain bisa dilihat di pedoman akademik atau pedoman yang sudah dikirimkan ke Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini Bu Auria. Nah, karena kita mempunyai cabang di Kediri, ini ada Ketua Program Studi DKV Udinus Kediri, yaitu Pak Kamadi. Untuk penjaminan mutu Pak Andang hadir juga. Kemudian koordinator tugas akhir, jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya putra-putrinya sudah mengambil tugas akhir bisa berkoordinasi dengan Pak Ali. Kalau KKI atau magang itu dengan Pak Toto. Kemudian untuk mata kuliah bimbingan karir dengan Pak Ahmad Akrom, koordinatornya. Koordinator lab multimedia dan animasi itu Pak Henry Bastian. Kemudian ada koordinator lab fotografi, Bapak dan Ibu. Kita mempunyai lab fotografi di lantai 3, gedung H. Kemudian itu bisa digunakan juga oleh mahasiswa. Koordinatornya adalah Pak Daniel Wikan. Kemudian untuk pertukaran pelajar dan sebagainya itu koordinator MBKM adalah Bu Puri Sulistiawati. Dan yang berikutnya ini Pak Bowo untuk jabatan fungsional. Sedangkan dosen untuk koordinator bidang kajian ada 4 tadi ya. Desain grafis itu dipegang oleh Bu Suha, kemudian advertising itu Pak Agus Setiawan, multimedia Pak Abi, dan game teknologi itu Pak Nur Hasim. Nah, kita mempunyai dosen dari luar juga kemarin ya, 3 tahun terakhir itu ada dari Hungaria yaitu Dr. Esther Tari. Nah, mungkin dosen walinya Bapak dan Ibu sekalian ada di sini, nanti bisa menghubungi kalau misalnya ada masalah atau problem dengan mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu semua. Kemudian ini adalah Pak Taufik, kemudian Pak Aji dan Bu Lucy, yang terakhir ini ada Prof. Cecep ya, yang bergabung di DKV juga, kemudian Pak Dimas dan Pak Gilang Rizky ini ada di Kediri. Begitu nih Bapak dan Ibu. Kemudian untuk kurikulum
kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum MBKM, di mana semester 1 dan 2 dan 3 itu pembelajaran di program studi 21 SKS di semester 1, kemudian di semester 2 21 SKS juga, semester 2 dan semester 3 22 SKS. Di semester 4 itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar program studi masih dalam satu perguruan tinggi, jadi masih di Udinus itu bisa mengambil beberapa SKS tambahan untuk semester 4. Kemudian semester 5 dan 6 dan 7 itu sudah mulai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi putra-putri Bapak dan Ibu bisa mengambil beberapa program dari MBKM. Ada pertukaran pelajar, kemudian ada asistensi mengajar. Ini mahasiswa mengajar di SD atau SMP. Kemudian ada studi independen dan juga kuliah kerja industri di semester 7 atau magang industri. Kemudian di semester 8 itu baru mengambil tugas akhir. Nah, untuk kurikulumnya, kurikulum 2021 semester 1 21 SKS. Nah, ini ada mata kuliah dasar yang kita ajarkan di semester 1. Untuk semester 1 ini masih paket nih Bapak Ibu, jadi 21 SKS di semester 1. Kemudian semester 2 ini 21 SKS juga, ini sudah mulai kita arahkan ke menggambar ya, menggambar 1, ada komputer grafis juga di sini. Jadi sudah mulai menggunakan teknologi di semester 2. Kemudian semester 3 itu sudah masuk ke menggambar 2, komputer grafis 2, dan juga ada fotografi ya Bapak Ibu di semester 3 ini. DKV 1 juga sudah diajarkan di semester 1. Kemudian di semester 3 ya. Nah, karena di semester 3 itu ada mata kuliah kreatif entrepreneurship, maka mahasiswa biasanya dibekali ini ya, jiwa kewirausahaan. Jadi pameran wirausaha ini biasanya dilakukan setelah akhir semester ya, untuk mata kuliah kreatif entrepreneurship gitu ya. Kalau kemarin kita masih online, jadi tidak ada pameran ini, pamerannya virtual ya, pamerannya online. Kemudian kalau ini sudah mulai pembelajaran offline, maka nanti di akhir semester 3 itu akan ada pameran untuk creative entrepreneurship. Yang berikutnya semester 4 ini mahasiswa sudah mulai mengambil mata kuliah luar prodi 2 SKS, bisa mengambil dari prodi-prodi yang menawarkan mata kuliah yang diajarkan yang bisa diambil oleh prodi DKV. Nah, ini beberapa mata kuliah pilihan luar prodi. Misalnya ini ada dari teknik industri, dari ilmu komunikasi, dari sastra Jepang atau dari manajemen, dan juga dari sastra Inggris. Ini nama mata kuliahnya. Kemudian di semester 5 ya Bapak Ibu, itu mulai mengambil 20 SKS. Nah, ini program MBKM. Jadi kalau mahasiswa mengambil 20 SKS di semester 5 dan ikut MBKM, maka 20 SKS ini akan kita konversikan ke mata kuliah. Nah, yang bisa diambil itu ada asistensi mengajar, ada pertukaran mahasiswa internasional dan nasional, dan juga studi independen di semester 5. Nah, semester 5 sudah mulai penjurusan, jadi bisa mengambil mata kuliah pilihan, baik yang media, atau periklanan, atau desain grafis, atau yang animasi, atau yang game design. Ini pilihan diambil sebanyak sekitar 4 SKS atau 5 SKS di semester 5. Kemudian untuk jalur MBKM ini adalah MBKM asistensi mengajar yang sudah berlangsung selama ini. Ya. Yang berikutnya ini adalah pertukaran mahasiswa internasional.
ada beberapa mahasiswa yang dikirimkan ke Turki, pertukaran mahasiswa internasional. Kalau yang nasional kita kirimkan mahasiswa ke Universitas Mula Warman. Ini yang nasional. Di semester 6 itu 20 SKS juga Bapak dan Ibu nih. Kemudian program MBKM-nya juga sama seperti ini. Nah, ini akan dikonversi ke 20 SKS yang ada di semester 6. Nah, berikutnya untuk semester 6 juga ada mata kuliah pilihan seperti tadi. Ini mengambil sekitar 4-5. Jadi, mata kuliah pilihannya itu maksimalnya 9 SKS. Minimalnya 8 SKS. Nah, di semester 7 ini ada 2 jalur nih Bapak Ibu. Jadi ada jalur reguler, itu mengambilnya adalah Colloquium, KP, bimbingan karir, manajemen desain, dan etika profesi. Kalau putra-putri Bapak dan Ibu mengambil jalur KKI, jadi nanti akan dikonversi menjadi 12 SKS ini. KKI, sudah kerja industri, kemudian portofolio industri, manajemen desain industri, dan etika profesi industri. Ini jadi putra-putri Bapak dan Ibu satu semester itu ada di industri, tapi nanti akan dikonversi 12 SKS seperti ini. Nah, ini magang industri yang sudah kita lakukan, MOU dengan Telkomsel, dengan Pertamina, ya, dan dengan studi yang lain. Semester 8 ini mengambil tugas akhir, ya, 8 SKS. Kenapa 8 SKS? Ini karena yang 2 SKS itu adalah mahasiswa melakukan pameran tugas akhir. Jadi di akhir semester nanti ada pengambilan tugas akhir dan pada saat sidang itu sekalian memamerkan karya-karyanya seperti itu. Itu dianggap 2 SKS. Kemudian yang kegiatan lain di luar akademik yang bisa diikuti yaitu fotografi. Itu ada community namanya TTC, ya, Time Travel Community. Ada Laskar Komik, ini kalau yang suka komik, dan juga Degan, ini komunitas untuk animasi seperti itu. Nah, itu dari saya tentang akademik. Nah, untuk karya atau prestasi mahasiswa ini akan disampaikan oleh Pak Akrom. Ini mau tanya jawab dulu atau langsung Pak Akrom? Monggo, saya stop dulu ya sharingnya. Bu Neni, matur suwun. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin Bapak Ibu, dari materi yang tadi disampaikan sama Bu Neni mengenai kurikulum ataupun mata kuliah, atau saya lanjut dulu untuk melanjutkan presentasinya. Kemudian nanti tanya jawabnya di terakhir. Monggo Bapak dan Ibu. Belum ada? Belum ada, nggih. Baik, saya lanjutkan dulu nggih untuk yang presentasinya tadi. Nuwun sewu, apakah sampun terlihat Bapak Ibu? Sampun Mas Akrom. Sampun? Oke. Baik. Mungkin saya melanjutkan yang dari sini nggih, Bu. Mungkin ini saya tunjukkan dulu. Tadi di akhir dari presentasinya Bu Neni, ketika mahasiswa sudah menyelesaikan semua mata kuliahnya, kemudian mengambil tugas akhir, di situ ada 8 SKS dan SKS-nya adalah pameran. Jadi untuk yang di sini pamerannya pada saat kemarin ketika pandemi, di DKV Udinus mengadakan pameran secara online. Jadi karya-karya yang sudah dikerjakan oleh
eh, nanti sama Bapak, putra Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti terjadi hal pandemi atau misalkan terjadi hal yang tidak memungkinkan bahwa putra Bapak Ibu itu di kampus, maka otomatis pamerannya akan berjalan. Nah, diharapkan nanti situasinya bisa kondusif kembali, sehingga nanti setelahnya bisa untuk pamer secara langsung. Kemudian ini ada beberapa kemampuan khusus yang nanti akan dipunyai sama putra Bapak dan Ibu jika nanti belajar di DKV. Salah satunya adalah ilustrasi komputer grafis dan juga audiovisual, kemudian ada multimedia dan desain web, serta UI dan UX design, ada game design, kemudian ada fotografi, periklanan atau advertising dan teknologi cetak, kemudian ada manajemen desain dan komunikasi bisnis. Yang terakhir di situ ada desain logo dan juga media komunikasi visual yang lainnya. Nah, ini nanti adalah beberapa kemampuan khusus yang akan dipunyai oleh putra Bapak Ibu jika nanti belajar di DKV Udinus, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kira-kira peluang kerjanya apa saja untuk putra-putri Bapak Ibu nanti, misalkan sudah menyelesaikan kuliahnya, di situ ada beberapa beberapa alternatif di mana bisa masuk ke studio atau ke biro desain, bisa ke advertising, bisa ke production house atau PH, kemudian bisa publishing, bisa profesional seperti creative designer, kemudian ada art director, kemudian ada kepala studio, web designer, multimedia, dan juga animator. Kemudian yang terakhir, salah satunya adalah masuk di institusi pendidikan, yaitu menjadi staf dosen atau menjadi pengajar di institusi yang nanti diharapkan oleh putra Bapak Ibu sekalian. Kemudian di kegiatan mahasiswa di sini tadi sudah disampaikan sama Bu Neni sekilas tentang kegiatan mahasiswa, yaitu di DKV Udinus itu punya beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan fotografi, di mana di situ ada kayak semacam komunitas yang mewadahi teman-teman yang passionnya ada di fotografi. Itu ada TTC atau Time Travel Community, di mana pembinanya nanti adalah Pak Daniar Wikan. Jadi putra Bapak Ibu yang nanti misalkan suka dengan fotografi atau passionnya ada di fotografi, nanti bisa masuk ke komunitas Time Travel Community. Dan semisalkan nanti ada juga yang suka dengan ilustrasi atau misalkan menggambar atau misalkan membuat sketsa, bisa masuk di komunitas komik bersama Laskar Komik Udinus. Dan yang terakhir, komunitas yang ada di Udinus atau di kegiatan mahasiswa adalah Degan atau Dinus Gosto Animasi, di mana nanti putra Bapak Ibu juga bisa bergabung di di komunitas animasi untuk membuat sebuah animasi. Baik itu nanti berupa stop motion atau berupa motion graphic atau berupa animasi yang dia bentuknya 3D ataupun yang 2 dimensi. Kemudian ini ada beberapa karya dan prestasi mahasiswa yang sudah diraih oleh kakak-kakak tingkat yang ada di DKV. Ini adalah salah satunya adalah Pamungkas Nirmana. Ini adalah pameran akhir kelas. Di sini contoh tugas akhir semester mata kuliah Nirmana. Jadi bentuknya kira-kira dipajang seperti ini di galeri, dipamerkan, kemudian hasilnya bisa dilihat dan biasanya nanti akan diliput masuk ke media dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ini juga ada beberapa pameran dari Nirmana juga, masih di kelas Nirmana, dan ada juga beberapa yang di sini masuk ke komputer grafis atau misalkan di situ lebih ke digital imaging. Salah satunya adalah pembuatan gambar surrealisme seperti ini. Jadi orangnya dipotong, kemudian ditambahkan gambar tubuh muda misalkan, dan yang lainnya. Dan pameran akhir semester atau biasa disingkat dengan Pamungkas ini, biasanya akan dilakukan di setiap ujian akhir semester. Jadi setelah mereka menyelesaikan ujian akhir semesternya, kemudian dibuatlah pameran unggulan karya ujian akhir semester, atau biasa kita sebut dengan Pamungkas.
biasanya di situ nanti akan bersama dengan komunitas tadi Dinus Gusto Animasi itu memutar sketsa atau misalkan ilustrasi yang sudah dihasilkan dan juga animasi-animasi yang sudah dihasilkan oleh teman-teman Udinus gitu nih. Dan ini ada beberapa yang jadi pemenang atau jadi juara atau misalkan jadi best award untuk di karya yang yang dianggap paling bagus gitu ya untuk yang di pameran Pamungkas. Ini ada Mas Alan, kemudian ada Pak Ali juga yang jadi salah satu untuk koordinator untuk Dinus Gusto Animasi atau Degan. Yang diberi penghargaan di situ ada Mas Alan Dharma Saputra, salah satu mahasiswa juga di DKV yang prestasinya sudah bagus seperti itu. Nah, Mas Alan ini juga dia juga membuat jadi salah satu pembuat ilustrasi untuk beberapa komik atau beberapa ilustrasi yang ada di luar Indonesia. Jadi dia kliennya adalah beberapa orang asing atau semisalkan di sini dari luar negara gitu nih. Jadi mancanegara. Jadi karya-karyanya sudah digunakan atau misalkan sudah di-hire oleh orang di luar Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada Mas Ade Fajar Octaviantoro. Ini adalah salah satu mahasiswa yang menang lomba motion graphic di situ di UMN, di situ Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian ini ada Mas Hanif Azazwan Mas, ini adalah salah satu pemenang dari juara satu lomba video edukasi inibudi.org kategori pelajar, Google Student atau Ambassador atau GSA program. Kemudian ini ada Mbak Lucy Noviani dan Mas Sulistya Adi Nugraha. Ini adalah juara satu lomba Peximida tingkat Jawa Tengah kategori fotografi warna dan juga desain. Dua orang ini sekarang jadi yang Mas Sulistya Adi menjadi foundernya dari Impala Space, salah satu wadah komunitas desain untuk di area Semarang. Dan Mbak Lucy Noviani sekarang bergabung menjadi salah satu staf dari dosen DKV Udinus. Kemudian di sini ada Mas Mas Kris, mohon maaf. Mas Kris ini nuwun sewu, sebelumnya beliau ini salah satu mahasiswa difabel, beliau tunarungu, tapi passion fotografinya luar biasa dan Mas Kris ini adalah salah satu pemenang untuk lomba fotografi untuk mahasiswa difabel. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini ada alumni, beberapa alumni yang sudah bekerja di industri kreatif yang ada di Indonesia. Di sini ada Mas Noviaji Wibisono, sarjana desain. Mas Noviaji ini adalah co-foundernya dari Soka Design, yang sekarang Soka Design ini bergerak di bidang desainer branding di Jakarta, di Surabaya, dan juga di Semarang. Ini adalah salah satu angkatan pertama dari DKV 2007, Mas Noviaji Wibisono. Kemudian ini ada juga yang bekerja di perusahaan nasional, ada Mbak Safira sama Safira Amalia dan Safira Nul Arilda. Ini dua-duanya bekerja di stasiun TV nasional yang ada di Trans 7 dan juga CNN Indonesia. Kemudian ada Mas Hervian Perdana Putra, di wartawan di Wawasan, di Harian Wawasan di situ. Kemudian ada Mas Bagus Muhammad Irfan, dia bekerja sebagai PNS di BSNI. Kemudian ada beberapa dosen juga yang sudah beberapa mahasiswa juga yang sudah menjadi dosen. Di situ ada Mas Rani, kemudian ada Maria Elena, kemudian ada Mas Hugo. Jadi Rani itu ada di STSRD Visi, kemudian Maria itu ada di Universitas Multimedia Nusantara, dan Mas Hugo ada di Bina Nusantara University.
Dan terakhir di sini ada praktisi atau misalkan bisa kita bilang freelancer seperti itu, ada Mas Resma Asmi dan juga Mas Fandi Gilang. Itu beliau adalah komikus, ilustrator dan juga animator di Kibar dan Kratun. Dan ini ada Mas Faturofi, Tri Arianto dan Satwika, ini ada desainer bekerja secara freelance atau dalam tanda kutip mereka adalah ekstras untuk beberapa vendor yang ada menyediakan dasar desain yang ada di Indonesia. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo misalkan ada pertanyaan saya stop untuk share materinya. Monggo Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan mengenai program studi, nanti akan kami berusaha untuk jawab, saya dan juga Bu Neni dan juga Pak Andang. Monggo Bapak Ibu, kami persilahkan. Monggo dipersilahkan. Bu Erma, Iya, monggo iya Bu. silakan. Nah, Waalaikumsalam. ini Bu, Iya. iya Bu, saya orang tua dari Nabila Tauhidin, DKV untuk masuk tahun ini. Yang jadi pertanyaan saya tentang vokasi Bu. Oh, iya. Gimana Atau ya? vokasi. Jadi apakah vokasi itu masuk di program KKI yang Ibu sampaikan tadi untuk semester 5 kayaknya? Iya Bu ya. Semester 5. Iya. Nah, terus apakah mahasiswa untuk masuk ke KKI ini ada screening atau mungkin ada persyaratan atau gimana? Terus sejauh mana mahasiswa ini masuk ke KKI tersebut mendapatkan apa ya materi atau mendapatkan pelatihan yang semacam apa seperti itu Bu? Karena maaf background saya juga ngajar di SMK sehingga saya sangat mengharapkan jika si anak ini keluar sudah mempunyai pengalaman di vokasinya sehingga anak keluar ini nanti sudah tidak gagap lagi saat terjun di dunia industri, terjun di dunia usaha seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, cukup itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Erma, langsung saya jawab saja. Jadi kalau untuk kuliah kerja industri, itu kan magang 1 semester di industri. Itu ada beberapa persyaratan mahasiswa harus sudah mengambil beberapa mata kuliah dan juga sudah mencapai sekitar 100-110 SKS yang diambil. Kemudian untuk persyaratannya nanti bisa dikoordinasikan dengan koordinator KKI yaitu Pak Toto, ya, di mana kita mensyaratkan bahwa KKI itu ada di industri-industri yang sudah melakukan MOU dengan Udinus. Jadi sudah disediakan tempatnya seperti tadi ada di Pertamina ya, kemudian ada juga di Telkomsel. Nah, seperti itu nanti akan didata oleh koordinator kuliah kerja industri dan juga mahasiswa mendaftarkan. Nah, setelah mendaftarkan nanti baru diseleksi mahasiswa mana yang masuk di perusahaan mana, nah itu akan diseleksi. Nah, kita bekerja dengan Career Center untuk MOU-nya, jadi sebelum semester 5 atau 6 ya. Kalau KKI itu semester 7, jadi kalau magang yang MBKM itu di semester 5 atau 6, tapi untuk KKI itu di semester 7 nih Bu Erma. Demikian dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Erma? Ya, Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan semoga nanti saya terutama mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih Bu, Bapak juga semuanya. Terima kasih Bu Erma. Monggo yang lain mungkin. Apakah ada pertanyaan untuk pertanyaan lain?
Apakah ada pertanyaan lain? Ini ada di chat mungkin. Daftar mitra nggih. Ini dari Bapak Karto, Ibu bertanya Ini mohon ada izin. yang tanya di lewat ini Pak, di Oh, di lewat chat. Lewat chat nggih. chat itu, Ini iya. dari Bapak Karto, Ibu mohon izin Bapak Ibu karena jaringan yang kurang padai hendak bertanya mengenai MBKM, boleh diberitahu daftar mitra magangnya Ibu. Daftar mitra magang dari MBKM. Daftar mitra magang untuk MBKM ya nanti akan kita share ke orang tua ya daftarnya di mana saja mahasiswa bisa melakukan baik magang maupun studi independen maupun kuliah kerja industri gitu nih. Mungkin saya bisa bantu sedikit jawab untuk Pak Karto karena kemarin saya juga jadi salah satu tim dari PKKM atau MBKM. Di sini nanti putra Bapak Ibu atau misalkan nanti juga misalkan sudah ada di semester 5 atau misalkan ada di semester 6 itu akan ditempatkan di beberapa tempat studio yang ada kaitannya dengan di DKP. Misalkan tadi ada di Soka Design, kemudian ada juga di Papilon yang ada di Semarang, untuk beberapa tempat lain ada Telkomsel, kemudian ada Pertamina dan yang lainnya. Hanya saja untuk yang nanti di KKI itu mahasiswa akan ditempatkan di beberapa tempat yang sudah kita MOU-kan, kemudian nanti mahasiswa belajar di perusahaan atau misalkan di tempat magangnya tersebut. Begitu Pak Karto, nuwun sewu. Yang lain? Apakah ada pertanyaan lain? Pak Karto, matur suwun. Adakah pertanyaan lain Bapak Ibu? Nuwun sewu. Apakah sampun sudah jelas untuk untuk materi yang tadi dibawakan sama Bu Neni dan saya bawakan? Untuk materi misalkan nanti mau diminta, nanti saya akan coba koordinasikan dengan moderatornya untuk di-share ya ke Bapak Ibu. Gitu. Untuk materinya nanti akan coba kami koordinasikan dengan koordinator mahasiswa untuk di-share ke perwalian semua. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke Bu Neni, atau mungkin bisa ini ada pertanyaan. Apa saja kemampuan mahasiswa, apa saja kemampuan yang diberikan ke mahasiswa agar lulus bisa menjadi entrepreneur? Nuhun sewu. Ini ada pertanyaan dari Bu Alvina Pramesti. Apa saja kemampuan yang diberikan ke mahasiswa agar bisa lulus menjadi entrepreneur? Jadi yang pertama Bu Alvina, beberapa kompetensi ya di bidang DKP. Yang pertama itu tadi ada desain grafis, misalnya ada kemampuan untuk membuat logo dan sebagainya, atau membuat desain-desain, itu akan diajarkan mulai dari desain yang manual ya, sketsa, kemudian ilustrasi, sampai nanti didigitalkan. Nah, itu kemampuan yang intelektualnya. Kemudian ada kemampuan untuk fotografinya, itu juga diajarkan. Kemudian di mata kuliah MPG ya, itu ada kemampuan yaitu untuk sablon ya, kemudian percetakan, layouting dan sebagainya, itu juga diajarkan. Jadi di beberapa mata kuliah memang diajarkan secara praktis ya. Kemudian ada mata kuliah yaitu tentang kewirausahaan dan kreatif entrepreneur.
Nah, mungkin kemampuan-kemampuan ini yang kita berikan hanya terbatas sesuai dengan yang ada di akademik karena keterbatasan waktu. Nah, itu mungkin bisa diasah di luar nih Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu juga punya andil yang besar agar mahasiswa itu nanti setelah lulus bisa punya kemampuan untuk entrepreneur ya. Jadi selama ini beberapa lulusan DKV itu memang sudah membuat beberapa studio-studio seperti itu. Gitu. Sebelum lulus malah sudah bekerja gitu. Mungkin Pak Akram atau Pak Andang bisa menambahkan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Neni. Iya, Pak Andang. Bu Alvina Pramesti dan juga Ibu Bapak yang berbahagia pada hari ini. Seperti yang disebutkan Bu Neni, ada kalau di dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah soft skill dan hard skill. Program studi DKV ini menawarkan hard skill dalam bentuk mata kuliah atau materi-materi yang diberikan, misalnya fotografi, metode produksi grafika, komputer grafis dan lain sebagainya, itu agar teman-teman mahasiswa punya kemampuan hard skill yang baik dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan, dan itu memang dibuktikan bahwa banyak teman-teman mahasiswa ini sudah banyak yang dalam tanda petik itu bekerja, entah menjadi fotografer freelance untuk beberapa event, lalu kemudian ikut pada beberapa studio desain, gitu. Tapi juga di sisi soft skill, teman-teman ini juga dibekali dengan kemampuan manajerial di beberapa mata kuliah. Tadi Bu Neni sudah menyebutkan soal dasar-dasar entrepreneurship, gitu, technopreneurship itu yang kemudian juga diberikan. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang menjadi minat dan kegemaran mahasiswa yang ditawarkan oleh kampus melalui himpunan mahasiswa dan juga beberapa komunitas yang ada, itu membuat teman-teman mengasah diri mereka sendiri dalam berinteraksi dengan orang, dalam melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Bu Neni yang bisa saya tambahkan. Nggih, matur nuwun Pak Andang. Demikian nggih Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira semester 4 itu mahasiswa sudah mulai kerja freelance seperti itu nggih. Demikian dari saya. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan atau menyampaikan sesuatu. Monggo. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Raffi. Monggo Mas Raffi, moderator. Ada absennya enggak? Ini ada yang menanyakan presensinya. Untuk sesi kedua ini tidak ada presensi, Bu. Oh ya. Nggih. Oke, terima kasih atas paparannya dari Ibu Nini, Bapak Akrom, dan Bapak Andang. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi keprodian ini kami tutup. Terima kasih untuk seluruh orang tua wali mahasiswa yang sudah berpartisipasi di sesi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.